Ibu Musdalifah dan teman-teman semua, kami dari kelompok 3 Manajemen A akan mempresentasikan materi mengenai anjak piutang. Boleh di next. Berikut ini merupakan anggota dari kelompok 3 yang terdiri dari Alma Ardia Pramesti, Brenda Aurelia Farisal, Ezra Patricia Kristina Hutapea, Iken Krisma Ayu, Kurniati, Mutiara Putri Ananda, Syafina Putri Maharani, Tiara Dwi Puspita, dan saya sendiri Zarani Denisa Pramesel. Boleh di next. Berikut ini adalah pembahasan yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Yang pertama itu ada pengertian dan dasar hukum dari anjak piutang. Yang kedua ada rukun dan syarat dari anjak piutang. Yang ketiga ada proses kegiatan anjak piutang. Yang keempat ada pihak yang terlibat dan transaksi terkait dalam anjak piutang. Yang kelima ada fasilitas dan jenis dari anjak piutang. Yang ketujuh ada manfaat dan keuntungan anjak piutang. Yang kedelapan ada risiko dan penyebab berakhirnya anjak piutang. Dan yang terakhir atau yang kesembilan itu ada penilaian contoh perusahaan dan study case dari anjak piutang. Boleh di next. Selanjutnya itu ada pengertian dari anjak piutang. Anjak piutang sendiri merupakan suatu kegiatan pembiayaan piutang usaha dengan menjual atau menggadaikan piutang dari pemiliknya ke pihak lain sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman atau tambahan modal kerja. Sedangkan berdasarkan pada keputusan Menteri Keuangan nomor 1251 KMK 013 tahun 1988 tanggal 20 Desember tahun 1988, anjak piutang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam negeri maupun luar negeri. Next. Yang selanjutnya ada dasar hukum dari anjak piutang. Yang pertama itu ada keputusan Presiden nomor 61 tahun 1982 pasal 2 tentang peresmian anjak piutang atau factoring sebagai salah satu bidang usaha pembiayaan. Yang kedua ada keputusan Menteri Keuangan nomor 1251 KMK 031 tahun 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Yang ketiga ada pasal 6 huruf 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Yang keempat ada keputusan Presiden nomor 81 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan. Yang kelima ada keputusan Menteri Keuangan nomor 468 KMK 017 tahun 1995 tentang penentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Yang keenam ada peraturan Menteri Keuangan nomor 84 PMK 012 tahun 2006 tentang perusahaan pembiayaan. Dan yang ketujuh itu ada peraturan Presiden nomor 9 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan. Next. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Utang. Rukun yang pertama adalah orang yang ingin memindahkan utang adalah pihak pertama. Yang kedua, orang yang mempunyai utang adalah orang yang berhutang. Yang ketiga, orang yang menerima pemindahan utang dari pihak pertama adalah pihak ketiga. Yang keempat, ijab kabul atau kesepakatan perjanjian itu di awal. Selanjutnya ada syarat anjak piutang. Yang pertama, orang yang memindahkan utang harus berakal sehat dan tidak gila. Yang kedua, orang yang menerima juga harus berakal sehat. Yang ketiga, orang yang menerima pemindahan utang atau pihak ketiga harus berakal sehat dan harus benar mau menerimanya. Next. Selanjutnya ada proses kegiatan anjak piutang. Yang pertama ada kegiatan anjak piutang dalam negeri. Mekanisme yang terjadi apabila perdagangan dalam negeri, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, debitur membuat daftar belanja persediaan untuk bisnis, lalu menerbitkan purchase order atau PO, lalu mengirimkan PO kepada penjual.
Selanjutnya, penjual mengecek daftar barang yang akan dibeli. Ketika stok barang tersedia, maka penjual akan menerbitkan invoice atau tagihan. Selanjutnya, ketika debitur tidak memiliki cash atau dana tunai yang cukup, mereka meminta pelunasan di lain waktu, dan kata lain, pembelian ini dilakukan secara kredit. Penjual menyetujui untuk menjual barang dengan pembayaran di lain waktu. Selanjutnya, perusahaan anjak piutang atau factoring membeli invoice tersebut dan melakukan pembayaran hingga 80% dari total. Selanjutnya, penjual atau kreditur mendapatkan uang tunai dari factoring sehingga dapat membiayai bisnis. Selanjutnya, penjual akan membayarkan jumlah tagihan tersebut kepada factoring pada saat debitur melunasi kewajibannya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tiara. Selanjutnya ada proses kegiatan anjak piutang internasional. Mekanismenya yaitu yang pertama, pihak eksportir dan importir melakukan transaksi ekspor dan impor. Yang kedua, pihak importir membeli ataupun membayar transaksi tersebut secara kredit, atau dalam kata lain, pihak eksportir memiliki piutang terhadap negara importir. Namun, dikarenakan pihak eksportir ingin segera menerima uang tunai agar perputaran barang produksi berjalan lancar, pihak eksportir pun memberikan faktur dan dokumen pengapalannya kepada perusahaan anjak piutang impor, dan diketahui juga oleh pihak importir. Setelah pihak perusahaan anjak piutang impor menerima faktur dan dokumen pengapalan kegiatan transaksi tersebut, pihak perusahaan anjak piutang impor melakukan pengecekan apakah dokumen-dokumennya sudah lengkap dan juga apakah jenis transaksi ini layak untuk diajak piutangkan. Setelah tahap pengecekan lolos, pihak anjak piutang impor melakukan pembayaran. Namun, pembayaran yang dilakukan belum maksimum, yaitu 80% dari total jumlah piutang yang dimiliki eksportir terhadap importir. Kemudian, faktur dan dokumen pengapalan yang dipegang oleh pihak anjak piutang impor tersebut diserahkan kepada pihak anjak piutang ekspor yang berperan sebagai escrow dengan sepengetahuan pihak importir. Pihak importir dan pihak anjak piutang ekspor melakukan perjanjian kapan jatuh tempo atau pembayaran berakhir utang importir yang harus dibayarkan, serta diskonto yang harus diterima oleh perusahaan anjak piutang sebagai upah jasa yang dilakukannya. Selanjutnya, ketika sudah jatuh tempo, pihak importir harus membayar utangnya 100%, ditambah diskonto yang disepakati kepada perusahaan anjak piutang ekspor. Dan apabila perusahaan anjak piutang ekspor sudah menerima uang tersebut, maka di waktu yang bersamaan, perusahaan anjak piutang ekspor tersebut memberikan faktur dan dokumen pengapalan yang dipegangnya tadi. Selanjutnya, perusahaan anjak piutang ekspor memberikan uang hasil pembayaran impor. Setelah itu, perusahaan anjak piutang impor memberikan sisa uang 20% yang menjadi sisa dari pembayaran di awal tadi. Nah, seperti halnya perusahaan anjak piutang ekspor yang menerima diskonto, perusahaan anjak piutang impor juga menerima diskonto yang disepakati oleh pihak eksportir dan pihak anjak piutang impor. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya ini pihak-pihak yang terlibat dalam anjak piutang. Di sini ada 3 poin pihak utamanya. Salah satunya itu kreditur, yaitu pihak yang memiliki piutang untuk dijual kepada perusahaan anjak piutang untuk diambil alih dengan cara dikelola atau dibeli sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan yang telah dibuat. Yang kedua itu ada kreditur. Kreditur itu nasabah atau customer yang mempunyai masalah utang kepada kreditur. Yang terakhir itu factoring atau perusahaan anjak piutang, yaitu pihak yang memberi jasa factoring, membeli atau mengambil alih piutang atau menjual kredit debiturnya. Boleh di next. Transaksi di antara pihak-pihak yang terlibat. Jadi ini itu adalah perputaran atau gimana sih alur terjadinya anjak piutang secara garis besarnya kurang lebih seperti ini. Jadi yang pertama itu di kolom kanan atas, yaitu kreditor atau klien itu menyerahkan persoalan piutangnya kepada perusahaan anjak piutang, baik dengan cara memberitahukan pihak debiturnya atau tidak. Lalu yang kedua, tahap berikutnya, perusahaan anjak piutang melakukan penagihan kepada debitur sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat kepada kreditor. Makanya dari kolom perusahaan anjak piutang itu turun ke debitur. Lalu tahap berikutnya yaitu debitur membayar kepada perusahaan anjak piutang
Lalu diakhiri dengan perusahaan anjak piutang yang membayar sesuai tanggung jawabnya kepada kreditur sesudah semua persoalan utang piutang itu diselesaikan. Kurang lebih seperti itu alurnya dari anjak piutang. Boleh di next? Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Baik, selanjutnya ada fasilitas dan jenis anjak piutang terbagi berdasarkan pemberitahuan, tanggung jawab, pelanggan, dan wilayahnya. Yang pertama ada berdasarkan pemberitahuan. Yang pertama ada disclose. Fasilitas yang diberikan kepada perusahaan anjak piutang dalam penagihan piutangnya dengan sepengetahuan debitur, sehingga saat jatuh tempo, perusahaan anjak piutang berhak menagih pada debitur. Lalu yang kedua ada undisclosed. Fasilitas yang diberikan kepada perusahaan anjak piutang tanpa sepengetahuan debitur, kecuali jika ada pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dibuat dan atas oleh perusahaan anjak piutang mengandung suatu resiko. Boleh di next. Lalu yang kedua, berdasarkan tanggung jawab. Yang pertama ada with recourse. Apabila debitur tidak mampu melunasi segala kewajibannya, maka risiko kredit tersebut menjadi tanggung jawab pihak si kreditor dan pihak anjak piutang mengembalikan tanggung jawab penagihannya. Lalu yang kedua ada without recourse. Apabila semua risiko yang tidak terbayar dalam menjadi tanggung jawab pihak anjak piutang sepenuhnya dan bukan tanggung jawab kreditor. Yang ketiga, berdasarkan pelanggan. Yang pertama, ada full service factoring. Perusahaan anjak piutang yang memberikan semua jenis fasilitas anjak piutang, baik dalam jasa pembiayaan maupun jasa non-pembiayaan, termasuk fasilitas untuk menanggung risiko terhadap kredit macet. Yang diberikan hampir semua fasilitas anjak piutang, kecuali proteksi terhadap risiko tidak terbayar tagihannya. Dalam hal ini, risiko kredit tetap berada pada kreditor. Yang ketiga, ada bulk factoring, yaitu hanya fasilitas jasa pembiayaan dan pemberitahuan jatuh tempo pada debitur. Lalu yang keempat, ada maturity factoring, yaitu jasa yang diberikan pada kreditor adalah perlindungan kredit yang meliputi pengurusan atas penjualan, apa suara saya terdengar? Kedengeran Brenda. Apa suara saya terdengar? Terdengar Brenda. Terdengar. Berikutnya, fasilitas dan jenis anjak piutang berdasarkan pelanggan. Yang kelima, ada invoice discounting, yaitu pemberian fasilitas hanya berbentuk pembiayaan anjak piutang. Lalu yang keenam, ada undisclosed factoring, yaitu perusahaan anjak piutang memberikan proteksi terhadap kemacetan pelunasan sampai dengan persentase tertentu dari jumlah faktor yang telah disetujui. Lalu yang terakhir, ada advance payment, yaitu transaksi penagihan piutang di mana pembayarannya dilakukan pada saat jatuh tempo dan besarnya sekitar 80% dari nilai faktur. Boleh di next.
Jenis fasilitas dan jenis anjak piutang yang terakhir adalah berdasarkan wilayah. Yang pertama ada domestic factoring, yaitu perusahaan anjak piutang yang hanya beroperasi di wilayah Indonesia. Lalu yang kedua ada international factoring, yaitu kegiatan anjak piutang yang dapat dilakukan antar negara, seperti pembiayaan fasilitas ekspor dan impor. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya ada jasa-jasa anjak piutang. Nah, jadi jasa dalam anjak piutang itu ada dua. Yang pertama ada financing service dan non-financing service. Nah, kalau misalnya dalam financing service ini, seperti yang sudah dijelaskan ya dari awal, jadi intinya perusahaan anjak piutang atau disebut sebagai faktor itu memberikan bantuan finansial sebelum jatuh tempo penagihan. Nah, dalam pemberian jasa pembiayaan ini, faktor dapat memberikan pembiayaan di muka atau pre-financing yang besarnya sekitar 60%, 80% hingga 90% dari total piutang. Jadi nggak sampai 100% dari total piutangnya. Nah, setelah dilakukan kontrak anjak piutang dan penyerahan bukti-bukti, transaksi dapat dilakukan atas dasar recourse factoring atau factoring without recourse. Nah, kalau misalnya untuk jasa non-financing, nah ini ternyata anjak piutang itu tidak hanya menyediakan jasa pembiayaan aja, tapi juga ada jasa non-pembiayaan. Jadi ada empat jasa yang perusahaan anjak piutang berikan. Itu yang pertama ada credit investigation, adalah besarnya resiko yang akan dihadapi pembeli sampai sebelum menyetujui pembelian piutang. Pembeli akan meminta vendor atau perusahaan anjak piutang untuk menilai kemampuan membayar dengan sangat baik. Nah, terus yang kedua ada sales ledger administration. Nah, cara kerjanya adalah dengan melakukan penjualan lalu memberikan laporan posisi utang kepada nasabah. Terus yang ketiga ada pengawasan kredit dan penagihannya. Nah, dalam kredit kontrol, faktor memonitor penjualan yang dilakukan pihak pembeli. Kegiatan lainnya yaitu menetapkan prosedur penagihan agar piutang dagang dapat selesai tepat waktu. Terus yang terakhir ada perlindungan terhadap risiko kredit. Adalah suatu mekanisme atau strategi yang digunakan untuk mengurangi risiko bahwa pihak yang berutang gagal membayar utang mereka kepada perusahaan atau pemberi pinjaman. Nah, kalau misalnya dalam konteks anjak piutang ini mungkin mencakup berbagai tindakan atau kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memastikan bahwa piutang yang dibelanjakan atau yang diambil itu dalam bentuk pinjaman itu terlindungi dari kemungkinan one prestasi atau kredit macet. Nah, bentuk perlindungan terhadap risiko kreditnya itu bisa mencakup pemeriksaan kredit pelanggan, penggunaan jaminan atau agunan, serta tindakan lain yang bertujuan untuk mengurangi resiko bahwa piutang tidak akan terbayar. Nah, itu boleh di next. Nah, ini selanjutnya ada biaya anjak piutang. Itu ada dua. Jadi perusahaan anjak piutang itu kan tadi udah ngebantuin perusahaan lain ya yang butuh dana dengan cara ngebayarin piutang. Nah, dia itu ya perusahaan anjak piutang ini ya itu mendapatkan fee ya, fee atau service charge. Nah, besarnya fee ini tergantung dalam perjanjian atau persetujuan kedua belah pihak antara perusahaan faktor atau perusahaan anjak piutang dengan klien sebelum kontrak dilaksanakan dan dinyatakan dalam suatu persentase tertentu dari nilai faktur. Terus yang kedua itu dari diskon charge.
Nah, biaya ini secara langsung berhubungan dengan pembayaran di muka yang diberikan oleh perusahaan factoring kepada klien setelah penyerahan faktur dilakukan. Nah, besarnya biaya juga dinyatakan dalam suatu presentase secara tahunan dan biaya ini ditetapkan berdasarkan negosiasi antara pihak perusahaan factoring dengan klien sebelum kontrak dilakukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada manfaat dari anjak piutang, yakni terbagi menjadi 3. Yang pertama bagi klien, bagi faktor, dan sama bagi nasabah atau pihak yang pembelinya. Next. Yang pertama ada manfaat anjak piutang bagi klien. Itu terbagi lagi menjadi 2, ada jasa pembiayaan dan jasa non pembiayaan. Nah, yang pertama itu ada jasa pembiayaan, manfaatnya yakni peningkatan penjualan. Yakni melalui jasa ini pembiayaan klien itu bisa melakukan dengan cara kredit atau pembiayaan dalam penjualannya. Dengan cara kredit tersebut, peningkatan daya tarik pada penjualan bagi pembeli akan menggunakan dana terbatas dan seadanya yang dimiliki. Yang kedua adalah kelancaran modal kerja. Jadi jasa anjak piutang memungkinkan klien untuk mengkonversikan piutangnya yang belum jatuh tempo menjadi dana tunai dengan prosedur yang relatif mudah dan cepat. Dana tunai tersebut yang sudah tersedia dan dapat digunakan oleh klien guna memberikan dana kegiatan pengoperasian klien. Contohnya itu kayak bahan baku, terus buat gaji karyawan, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga itu ada pengurangan risiko tidak tertagihnya piutang, yakni berupa pembayaran dengan cara without resource. Dengan adanya pembayaran seperti itu akan memungkinkan sebagian risiko yang tidak tertagihnya piutang kepada lembaga anjak piutang. Nah, pengalihan risiko ini sangat menguntungkan bagi kelancaran dan kepastian usaha bagi pihak klien. Lalu yang kedua itu dari jasa non pembiayaan. Yang pertama adalah memudahkan penagihan piutang. Jadi penagihan piutang ini yang diberikan oleh lembaga factoring yang dalam ini klien itu tidak perlu lagi secara langsung melakukan penagihan langsung gitu loh ke customer-nya atau ke nasabahnya. Sehingga waktu dan tenaga karyawan dapat dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan lain yang lebih produktif. Lalu yang kedua itu ada efisiensi usaha, yakni jasa administrasi penjualan memungkinkan klien untuk mengelola kegiatan penjualan secara lebih rapi dan lebih efisien. Hal ini dikarenakan administrasi dilakukan oleh pihak factoring yang sudah memang berpengalaman. Lalu selanjutnya ada peningkatan kualitas piutang, yakni jasa memungkinkan pembelian fasilitas kredit kepada pembelian secara lebih efektif, sehingga kemungkinan tertagihnya piutang itu jadi lebih tinggi. Nah, sedangkan yang terakhir yakni memudahkan perencanaan arus kas atau cash flow. Jadi, jasa investasi kredit atau piutang memungkinkan klien untuk melakukan perkiraan waktu dan jumlah piutang yang dapat ditagih, sehingga proyeksi arus kas secara keseluruhan berjalan lebih lancar. Next. Oke, selanjutnya itu ada manfaat bagi faktor atau perusahaan anjak piutangnya. Nah, manfaat bagi faktor itu tadi mungkin yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu berupa fee atau biaya dari klien. Nah, seperti yang sudah dijelaskan, itu yang pertama diskon fee atau biaya diskon, yakni jasa pembiayaan uang muka atas piutang yang diberikan dan dibayarkan oleh klien kepada faktor. Nah, biaya diskon ini tuh perhitungannya diperoleh dari persentase tertentu dengan apa yang diperoleh besarannya melalui pembiayaan yang telah diberikan atas dasar resikonya. Lalu selanjutnya ada service atau charge, biaya jasa, yakni upaya yang dibayarkan pada faktor pada klien. Jadi karena faktor itu sudah memberikan jasa non pembiayaan, nah besar nilai persentasenya tersebut tuh ditentukan oleh beban kerja mereka yang dilakukan oleh si perusahaan tersebut. Nah, semakin besar volume penjualan akan semakin besar pula fee-nya, dan semakin sulit penagihannya itu fee-nya juga akan semakin lebih besar. Nah, yang terakhir itu bagi nasabah ini manfaatnya itu ada 2. Yang pertama adalah kesempatan untuk melakukan pembelian kredit. Jadi karena dengan kehadirannya jasa pembiayaan anjak piutang memungkinkan klien untuk melakukan penjualan secara kredit. Sedangkan yang terakhir itu ada pelayanan penjualan yang lebih baik, yakni jasa administrasi penjualan memungkinkan klien untuk melakukan penjualan secara lebih cepat dan tepat. Jadi secara kesimpulannya tuh jasa dari perusahaan anjak piutang ini baik klien ataupun nasabah itu dapat manfaat dari transaksi yang sudah diberikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini ada keuntungan dan kelebihan. Yang pertama itu ada biaya produksi bisa berkurang. Artinya itu salah satu keunggulan dari sumber pendanaan
lebih besar adalah mampu membeli berbagai barang produksi lebih banyak. Biasanya itu terdapat diskon-diskon apabila membeli secara kolektif ataupun banyak sekaligus. Nah, pembelian tersebut tuh tentunya mampu menurunkan biaya produksi. Dengan demikian, berbagai produk mampu dihasilkan dalam waktu lebih cepat pula, sehingga dapat menjangkau pasar itu lebih luas dan mendapatkan stok lebih banyak. Yang kedua, itu adalah meningkatkan perolehan laba. Jadi, pembiayaan anjak piutang ini memberikan kelebihan dalam mengurangi biaya produksi berdampak pada perolehan laba. Kecepatan menjangkau bahan produksi itu akan menyebarkan produknya itu ke pasar yang lebih luas, sehingga dapat memberikan keuntungan kompetitif. Jadi lebih cepat dijangkau oleh pelanggan dan mengakibatkan penjualan juga akan lebih naik. Nah, selanjutnya itu ada membantu administrasi penjualan. Jadi kemampuan dalam mengorganisir laporan keuangannya. Nah, biasanya itu untuk mempermudah itu bisa dilakukan dengan proses digitalisasi. Nah, otomatis semua proses pencatatan juga akan mengikuti. Selain itu juga sistem administrasi akan lebih teratur. Jadi prosesnya itu juga mampu dalam menghemat biaya administrasi. Nah, yang terakhir itu ada memperbaiki sistem penagihan. Jadi terkadang kesulitan mendapat pembayaran hutang dari debitur adalah kemampuan dalam melakukan penagihan. Berbagai faktor, jadi semisalkan terbatasnya SDM, pendekatan kurang efektif, dan kondisi lainnya. Dengan menyerahkan pada pihak ketiga yang memang memfokuskan pada bidang tersebut, tentunya akan lebih efektif. Nah, selain itu, udah tidak perlu lagi nih fokus untuk nagih-nagih, tapi fokusnya lebih ke pemasaran serta penjualan produknya. Next. Baik, selanjutnya ada resiko dari anjak piutang. Yang pertama itu ada mengeluarkan biaya ekstra sebagai penggunaan layanan penagihan. Biaya ekstra tersebut timbul dikarenakan peminjam dana menggunakan fasilitas penagihan yang disediakan oleh perusahaan pemberi pinjaman. Biaya atau fee penagihan tersebut sudah menjadi resiko dikarenakan perusahaan dana tidak mampu melaksanakan proses penagihan secara mandiri. Yang kedua, ada anjak piutang menimbulkan resiko kredit macet. Hal ini terjadi apabila pihak ketiga, yakni customer atau nasabah yang belum membayar hutangnya kepada peminjam dana, jika pihak ketiga tidak mampu melaksanakan tanggung jawab pembayaran hutang yang berbentuk invoice tersebut, tentu saja sangat merugikan nama baik pihak peminjam dana. Yang ketiga, ada anjak piutang berisiko berlangsungnya pelanggaran kesepakatan kerjasama. Misalnya saja ada salah satu pihak yang terikat perjanjian pinjam-meminjam tidak bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. Tentu saja hal tersebut merugikan pihak lain. Maka dari itu, sebelum mengajukan proses pinjam-meminjam, sebaiknya mengetahui karakter dari masing-masing pihak, baik perusahaan pemberi pinjaman maupun customer yang masih memiliki hutang. Selanjutnya ada penyebab berakhirnya anjak piutang. Yang pertama ada resiko pasar. Resiko ini muncul dan bisa dilihat dari posisi neraca dan rekening administratif. Akibat dari resiko pasar akan melibatkan perubahan kondisi pasar termasuk harga ketentuan. Dan yang kedua ada resiko kewajiban membayar, yaitu resiko yang muncul karena bank tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendek yang sudah jatuh tempo dan arus kas atau aset cair berkualitas tinggi yang dapat digunakan. Kondisi keuangan dari perusahaan anjak piutang yang tidak mengganggu aktivitas. Yang ketiga ada resiko operasional, yaitu resiko ketidakcukupan proses internalnya, human error, system error, dan adanya kejadian di luar dugaan yang mempengaruhi operasional perusahaan anjak piutang. Dan yang keempat ada resiko hukum, yaitu resiko yang timbul dari tuntutan hukum dari kelemahan aspek hukum. Timbulnya resiko ini terjadi karena tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mendasari serta kelemahan yang telah ditetapkan oleh pihak terkait. Yang kelima ada resiko strategi. Resiko ini timbul dari tuntutan hukum dari kelemahan aspek hukum. Yang kelima ada resiko strategi. Resiko ini ketidaktepatan waktu perusahaan anjak piutang dalam mengambil keputusan strategi dan gagal mengantisipasi pada perubahan bisnis yang ada. Yang keenam ada risiko kepatuhan. Risiko ini tidak mematuhi dan tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku. Dalam hal ini, pemerintah menetapkan regulasi dan otoritas jasa keuangan. Dan yang ketujuh ada resiko reputasi. Resiko ini karena menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang sumbernya dari persepsi negatif terhadap lembaga keuangan anjak piutang dan keberadaannya yang kurang terkenal di masyarakat. Dan yang terakhir ada resiko kredit. Resiko ini berkaitan dengan portofolio komposisi aset dan tingkat konsentrasi,
kualitas penyediaan dana dan kecukupan pencadangan, strategi penyediaan dana dan sumber penyediaan dana, serta faktor eksternal yang mempengaruhi kredit tidak terbayar sesuai dengan yang seharusnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah penilaian klien terhadap perusahaan anjak piutang. Yang pertama, apakah perusahaan factoring benar-benar berpengalaman praktek dagang dalam industri yang di bidang pihak klien? Yang kedua, apakah tenaga manajemen perusahaan factoring memiliki keahlian dalam pengelolaan kredit yang efektif? Ketiga, apakah sistem dan informasi yang dimiliki perusahaan factoring cukup memadai atau memberikan pelayanan yang diinginkan atau dibutuhkan klien? Keempat, kemampuan perusahaan anjak piutang menyediakan laporan akurat secara reguler mengenai posisi dan status piutang sebagai standar untuk memungkinkan penilaian kinerja perusahaan factoring. Kelima, kesanggupan perusahaan factoring menyediakan cadangan yang memadai untuk mengantisipasi suatu resiko kredit. Boleh di next. Berikut ada contoh-contoh perusahaan anjak piutang. Yang pertama adalah ada Aditama Finance, yang kedua ada SG Finance, yang ketiga ada PT IFS Capital Indonesia, yang keempat adalah PT Tifa Finance. Boleh di next lagi. Baik, ini adalah study case-nya. IFS Capital Indonesia melayangkan gugatan One Prestasi terhadap PT Permata Mitra Utama atau PMU dan PT IMP Gelam di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam gugatannya tersebut, IFS menggugat kedua perusahaan minyak dan gas itu terkait tagihan yang belum terbayarkan. Berdasarkan penjelasan kuasa hukum IFS yang hadir dalam persidangan Selasa bulan Maret tanggal 11 bulan November, klien dengan kedua perusahaan tersebut melakukan transaksi sebagai debitur dan EFS sebagai pembeli. Selepas pembelian utang tersebut tak ada pembayaran yang masuk sebagai bentuk cicilan, padahal pihak IFS mengaku telah mengajukan somasi alias peringatan. Namun para penggugat masih enggan membayar dengan alasan harga minyak dunia turun sehingga kondisi bisnis terganggu. Dengan demikian, ia memilih jalur hukum untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dalam transaksi piutang, PMU memiliki utang menjual satu atau lebih utangnya dengan potongan atau diskon ke pihak tiga. Selanjutnya, debitur akan membayar langsung ke IFS dengan jumlah penuh sesuai dengan tagihan. Adapun berdasarkan petitum gugatan, setidaknya UMP memiliki utang sebesar 1,2 juta US dollar, sementara IMP Gelam juga turut diharuskan membayar hak tagih IFS berdasarkan faktur-faktur ditagihkan sebesar 1,11 juta US dollar. Dari awal pembiayaan hingga saat ini belum ada pembayaran dan kami memiliki hak regres atau tagih, tambah kuasa hukum EFS. Padahal utang tersebut telah jatuh tempo, adapun waktu jatuh tempo tersebut per 3 bulan terhitung sejak pembiayaan awal Januari 2014. Perkara ini, EMP Gelam yang merupakan anak perusahaan PT Energi Megabank Persada Tbk memang menjalin kerjasama di bidang minyak dan gas. Menanggapi gugatan ini, kuasa hukum UMP Saleh Balfas mengakui memang pihaknya memiliki utang kepada IFS. Kita memang mengakui punya utang, tapi mau bagaimana keadaan perusahaan sedang lengkapnya. Beberapa waktu lalu, Saleh melanjutkan keadaan perusahaan yang tak bagus tersebut lantaran terkena dampak ekonomi dan kondisi harga minyak yang mengalami penurunan. Kendati demikian, ia memiliki dalam perkara ini, EMP Gelam justru mengaku adanya pengalihan cash yang masih diperdebatkan dan membuat proses persidangan menjadi lama, tambah dia. Perkara dengan nomor 421-PDT-G-2015-PNJKT-PST ini tengah masuk dalam proses mediasi selama 40 hari. Dalam mediasi ini diharapkan para pihak dapat berdamai. Hal tersebut juga diamini oleh pihak FS. Proses mediasi
ini baik dari UMP dan IMP gelam dapat membayarkan utangnya. Kami sederhananya baik lewat restrukturisasi utang juga tak apa, yang penting utangnya dibayar, ujarnya. Kalaupun dalam mediasi perdamaian tak terwujud, pihak IFS meminta kepada majelis hakim untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan perkara ini. Sita jaminan tersebut berupa aset-aset milik EMP gelam, yakni hasil minyak dan gas bumi, alat-alat pengeboran minyak dan gas bumi, dan alat-alat pendukungnya di blok pengeboran minyak dan gas tergugat 2 di Sungai Gelam, Jambi. Boleh di next. Selanjutnya ada analisis kasus anjak piutang yang melibatkan PT IFS Indonesia, PT Permata Mitra Utama atau PMU, dan PT EMP Gelam, meliputi transaksi di mana PMU menjual utangnya pada IFS dengan potongan atau diskon, dan debitur diwajibkan bayar langsung kepada IFS. Namun setelah transaksi ini dilakukan pada awal 2014, tidak pembayaran cicilan yang diterima oleh IFS. Alasan dari pihak PMU dan EMP Gelam adalah kondisi bisnis terganggu akibatnya turunnya minyak dunia. IFS telah melakukan somasi atau peringatan kepada perusahaan, namun pembayaran masih belum terjadi. Gugatan prestasi dilakukan supaya hukum untuk menyelesaikan masalah ini. Menurut petitum gugatan, PMU memiliki utang sebesar 1,2 juta US dollar kepada IFS, sementara IMP Gelam diharuskan bayar tagihan sebesar 1,11 juta berdasarkan faktor-faktor yang tagihan. Pihak UMP mengakui utang yang dimiliki, namun menyatakan bahwa keadaan perusahaan sedang tidak bagus. Menyebut adanya perdebatan terkait pengalihan diskresi yang memperlambat proses persidangan. Kasus ini sedang dalam proses mediasi, di mana para pihak diharapkan dapat mencapai kesepakatan damai. Jika mediasi tidak berhasil, EFS berharap untuk mendapatkan sita jaminan atas aset-aset milik EMP Gelam sebagai bentuk jaminan atas utang yang belum dibayar. Boleh di next lagi. Selanjutnya akan dibaca oleh teman saya. Oke, ini ada kesimpulan dari anjak piutang. Anjak piutang merupakan suatu kegiatan pembiayaan piutang usaha dengan menjual atau menggadaikan piutang dari pemiliknya ke pihak lain sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman atau tambahan modal kerja. Kegiatan utama dari anjak piutang adalah mengambil alih pengurusan piutang suatu perusahaan dengan suatu tanggung jawab tertentu, tergantung kesepakatan kepada pihak kreditor atau pihak yang mempunyai piutang. Usaha-usaha yang dijalankan oleh perusahaan anjak piutang berkaitan dengan pengambil alihan dan pengelolaan piutang suatu perusahaan, tergantung permintaan pihak kreditor. Bagi perusahaan kreditor, dengan adanya perusahaan anjak piutang sangat membantu terhadap macetnya tagihan perusahaan. Dalam kegiatan transaksi perusahaan anjak piutang, terdapat 3 pihak yang saling berkepentingan. Tanpa keterlibatan ketiga pihak tersebut, maka kegiatan perusahaan anjak piutang tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Berbagai macam fasilitas yang diberikan oleh perusahaan anjak piutang semuanya didasari dengan mempertimbangkan faktor risiko piutang yang tidak dapat ditagih atau macet. Next. Berikut ini merupakan referensi yang kelompok kami gunakan. Boleh di next. Oke, sekian dari kelompok kami. Untuk teman-teman dari manajemen A maupun manajemen yang ingin bertanya, silakan gunakan fitur Raise Hand. Terima kasih. Oke, boleh dimulai dari Gio. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada kelompok penyaji atas pemaparan materinya. Saya Giovanni izin bertanya. Sepengetahuan saya itu anjak piutang itu kan punya dampak yang besar terhadap keuangan perusahaan. Nah, menurut kalian itu ada nggak strategi yang bisa digunain untuk mengendalikan biaya
anjak piutang itu sendiri. Itu saja. Terima kasih. Baik, Gio. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kami tampung dulu. Dilanjut. Materinya dan juga terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Ivan, izin bertanya. Terkait anjak piutang ini, siapakah badan yang mengawasi dan mengatur perusahaan anjak piutang di Indonesia sendiri? Dan dari aspek apa badan pengawasan tersebut mengawasi perusahaan-perusahaan anjak piutang sendiri? Terima kasih. Oke, Ivan. Terima kasih. Selanjutnya, Fikri. Silakan. Iya, perkenalkan saya Muhammad Fikri dari kelas A. Saya ingin bertanya, berdasarkan penjelasan kalian tadi tentang anjak piutang, saya ingin bertanya, apakah menurut kalian kegiatan anjak piutang ini umum dan seringkali digunakan di Indonesia? Jika tidak, boleh diberikan alasannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Fikri. Selanjutnya kepada Yoselin, dipersilakan. Oke, terima kasih Yoselin atas pertanyaannya. Yang dimana pertanyaannya itu tentang bagaimana anjak piutang mempengaruhi citra perusahaan di mata investor dan kreditor. Apakah mereka melihatnya sebagai tindakan yang cerdas atau tanda kelemahan dalam pengelolaan keuangan? Oke, baik Yoselin, terima kasih. Untuk selanjutnya kepada Eleika. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya Alika dari kelompok 2. Izin bertanya, jadi di slide proses kegiatan anjak piutang dalam negeri dan internasional itu kan tadi ada pembayaran di muka sebesar 80% dan refund itu sebesar 20%. Nah, pertanyaannya itu ada nggak sih kemungkinan kalau persenan pembayaran di muka dan refundnya itu nggak sesuai sama kebijakan yang udah ditetapin? Kayak contohnya pembayaran di muka itu sebesar 50% dan refund itu sebesar 50% juga. Terima kasih. Oke, terima kasih Aleika. Untuk selanjutnya kepada Salsabila, dipersilakan. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih untuk kelompok penyaji dan juga mohon maaf tidak bisa on cam. Di sini saya Salsabila Putri Firmansyah ingin bertanya mengenai resiko di mana kan kalau di PPT tadi dan penjelasan kelompok penyaji itu menjelaskan resiko anjak piutang secara keseluruhan ya. Nah, di sini saya ingin bertanya secara spesifik pihak-pihak yang terlibat itu seperti kreditur, debitur dan juga perusahaan anjak piutang itu sendiri, apakah ada resiko tersendiri yang akan mereka nerima jika melakukan sebuah transaksi anjak piutang dari ketiga pihak tersebut, dan juga bagaimana cara mereka untuk memitigasi resiko dari yang kemungkinan itu bakal terjadi. Terima kasih. Oke, terima kasih Salsa. Untuk selanjutnya kepada Nabila, silakan. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Nabila Putri dari kelas B dari kelompok 4. Saya izin bertanya, apakah anjak piutang itu dapat mempengaruhi hubungan dalam jangka panjang perusahaan dengan pelanggan? Dan apakah ada risiko kehilangan pelanggan jika mereka sendiri merasa diperlakukan tidak adil dalam proses anjak piutang? Terima kasih. Oke, terima kasih Nabila. Untuk selanjutnya kepada Zidan, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Zidan dari Manajemen B kelompok 4. Di sini saya ingin bertanya, apakah ada kriteria khusus atau utama itu debitur yang layak mendapatkan fasilitas anjak piutang ini? Dan apakah ada pemeriksaan khusus yang dilakukan untuk memastikan profil dan kredibilitas dari debitur tersebut? Oke, Zidan, terima kasih atas pertanyaannya. Ada lagi yang ingin bertanya dari teman-teman? Jika tidak ada, berikan kelompok kami waktu untuk berdiskusi terlebih dahulu.
Ya, saya izin mau jawab pertanyaan dari Gio. Jadi tadi Gio itu nanya, ada nggak strategi yang bisa digunain untuk mengendalikan biaya anjak piutang? Ada beberapa strategi yang bisa perusahaan lakuin ya supaya dia itu mungkin nggak terlalu bergantung ya sama perusahaan anjak piutang. Nah, yang pertama itu ada penyaringan pelanggan. Jadi perusahaan itu sebaiknya mempertimbangkan untuk melakukan penilaian kredit yang lebih ketat saat memilih pelanggan baru. Nah, ini dapat membantu mengurangi resiko piutang yang tidak tertagih. Terus yang kedua, ada perjanjian pembayaran. Perusahaan itu sebaiknya menetapkan persyaratan pembayaran yang jelas, seperti tenggat waktu dan metode pembayaran. Dan juga mempertimbangkan untuk menawarkan diskon untuk pembayaran dini sebagai insentif. Terus yang ketiga, pemantauan piutang. Jadi perusahaan ini sebaiknya selalu memantau piutang secara berkala. Nah, setelah itu mereka dapat mengidentifikasi pelanggan mana yang melebihi batas kredit atau yang memiliki catatan pembayaran yang buruk. Setelah itu perusahaan bisa ambil tindakan yang diperlukan. Terus yang keempat, perusahaan juga bisa melakukan automatisasi proses. Jadi automatisasi sistem fakturasi dan pengiriman tagihan itu dapat membantu mengurangi kesalahan manusia dan mempercepat proses pengumpulan. Terus yang kelima, ada penggunaan layanan penagihan. Nah, jika diperlukan, perusahaan bisa mempertimbangkan untuk menggunakan jasa penagihan pihak ketiga untuk menangani piutang yang sulit ditagih. Terus yang keenam, ada analisis dan perbaikan. Selalu mengevaluasi proses pengelolaan piutang perusahaan dengan mengidentifikasi area di mana biaya dapat ditekan atau efisiensi dapat ditingkatkan. Terus yang ketujuh, ada mengendalikan biaya finansial. Perusahaan dapat menghindari membayar bunga berlebihan dengan mengelola piutang dengan baik. Pertimbangkan untuk merundingkan tingkat bunga lebih baik dengan pemberi pinjaman. Terus yang ke-8 ada kreditur asuransi. Perusahaan juga dapat mempertimbangkan untuk mengambil asuransi kreditur untuk melindungi diri dari resiko pelanggan yang gagal bayar. Yang ke-9 ada pelatihan dan pendidikan. Perusahaan juga bisa memastikan staf itu terlatih dengan baik dalam manajemen piutang dan memiliki pemahaman yang kuat tentang kebijakan dan prosedur. Terus yang terakhir, penyesuaian kebijakan. Jika perusahaan itu menghadapi masalah yang berkelanjutan dengan piutang, perusahaan bisa mempertimbangkan untuk meninjau dan menyesuaikan kebijakan kredit mereka. Nah, ya mungkin itu ya Gio untuk strategi yang bisa perusahaan lakukan. Apakah sudah terjawab? Baik, Kak Kurniati sangat jelas sudah terjawab. Terima kasih. Oke, makasih Gio. Oke, di sini saya ingin menjawab pertanyaan Ivan, yakni badan apa yang mengawasi perusahaan anjak piutang dan aspeknya itu apa aja. Nah, jadi badan yang mengawasi dan mengatur perusahaan anjak piutang di Indonesia itu Jasa Keuangan atau OJK. Jadi seperti yang kita ketahui ya, OJK kan suatu lembaga yang bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia. Nah, termasuk juga perusahaan anjak piutang. Nah, OJK ini mengawasi perusahaan anjak piutang itu dari berbagai aspek. Yang pertama itu dari perizinan. Jadi OJK kan mengeluarkan izin usaha kepada perusahaan anjak piutang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Nah, perusahaan anjak piutang ini harus memenuhi persyaratan tertentu nih untuk mendapatkan izin tersebut. Nah, yang kedua itu ada kebijakan dan prosedur. Jadi
OJK itu mengawasi perusahaan anjak piutang itu untuk memastikan apakah mereka sudah memiliki kebijakan dan prosedur yang sesuai dan memadai dalam menjalankan bisnis mereka. Nah, ini tuh mencakup pada penilaian risiko, manajemen piutang, dan pelindungan konsumen. Nah, yang ketiga itu ada kesehatan keuangan. Jadi OJK ini memantau nih kesehatan keuangan perusahaan anjak piutangnya itu seperti apa, termasuk modal yang cukup untuk mengatasi resikonya. Nah, mereka juga memastikan bahwa perusahaan anjak piutang ini harus mematuhi rasio kecukupan modal yang sudah ditetapkan. Nah, selanjutnya itu ada perlindungan konsumen. Jadi OJK ini memastikan nih apakah perusahaan anjak piutang itu memenuhi ketentuan dalam perlindungan konsumen, termasuk ketentuan tentang informasi yang diberikan kepada peminjam dan peraturan tentang suku bunga ataupun biaya yang wajar. Nah, setelah yang terakhir itu ada pelaporan. Jadi perusahaan anjak piutang ini diharuskan loh ya untuk melaporkan informasi keuangan dan operasi secara teratur pada OJK. Nah, ini memungkinkan OJK untuk memantau aktivitas mereka dan mengidentifikasi potensi resiko dari perusahaan anjak piutang itu sendiri. Dari Ivan, apakah sudah terjawab? Sudah terjawab. Terima kasih Ken atas jawabannya. Terima kasih. Selanjutnya saya izin jawab pertanyaannya Fikri, yaitu tadi nanya seputar apakah kegiatan anjak piutang ini umum dan sering digunakan di Indonesia, jika tidak mengapa. Kalau misalkan dari yang dilihat secara nyata dan juga dari apa yang kelompok kami cari, searching di Google, itu jawabannya tidak. Selain dari penjelasan tadi, ada 10 poin mengenai resiko berakhirnya anjak piutang, kayak risiko strategi, kepatuhan, reputasi, dan segala macam. Ini ada beberapa poin yang jadi alasan kenapa kegiatan anjak piutang itu kurang berkembang di Indonesia. Yang pertama itu ada regulasi dan hambatan hukum di Indonesia, karena gak ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus yang mengatur tentang kegiatan anjak piutang. Yang kedua, bagi negara di mana anjak piutang belum berkembang, ada kecenderungan bahwa si pihak dari faktor atau si pihak anjak piutang ini tuh bertindak sebagai debt collector, sehingga klien itu akan menyerahkan piutang-piutang yang sulit tertagih kepada si pihak faktor ini. Akibatnya apa? Jadi si jasa anjak piutangnya ini dapat reputasi yang kurang baik dan kurang diminati sebagai salah satu alternatif pembiayaan. Yang ketiga, kultur pembiayaan tunai yang lebih umum daripada penggunaan kredit atau metode non-tunai. Hal ini itu bisa menghambat perkembangan anjak piutang karena potensi debitur itu tidak terbiasa dengan penggunaan kredit. Jadi istilahnya tuh kalau misalkan kayak gitu di Indonesia tuh anjak piutang kayak pamornya itu kurang daripada yang lainnya. Yang keempat itu ada risiko kredit yang tinggi karena adanya ketidakpastian terkait kemampuan debitur membayar kembali uang pinjamannya. Hal ini itu bisa mempengaruhi keberlanjutan bisnis anjak piutang di Indonesia. Yang terakhir itu kurangnya sosialisasi anjak piutang di Indonesia karena keterbatasan informasi mengenai anjak piutang, di mana masyarakat itu sulit menemukan informasi kegiatan anjak piutang dalam dunia usaha di Indonesia. Kurang lebih penjelasannya seperti itu. Apakah paham, Fikri? Paham, terima kasih Alma. Ya, sama-sama. Selanjutnya, saya izin menjawab pertanyaan dari Yoselin. Jadi, perusahaan yang melakukan kegiatan anjak piutang ini pasti akan mempengaruhi citra dari perusahaan itu sendiri di mata investor dan kreditor. Namun, hal tersebut bergantung pada konteks dan alasan dibalik penggunaan anjak piutang. Jadi, kalau perusahaan yang melakukan kegiatan anjak piutang dapat memenuhi kewajiban pembayarannya tepat waktu, atau perusahaan tersebut berusaha mempercepat aliran kas dengan alasan untuk mengambil peluang bisnis, maka investor dan kreditor akan melihatnya bahwa perusahaan tersebut memiliki manajemen keuangan yang cerdas dan proaktif. Sedangkan jika perusahaan yang melakukan kegiatan anjak piutang menggunakan jasa anjak piutang secara berlebihan, maka investor dan kreditor akan melihatnya sebagai tanda kelemahan bahwa perusahaan tersebut tidak dapat mengelola keuangannya dengan baik. Kurang lebih seperti itu. Apakah sudah terjawab ya, Salih? Oke, sama-sama. Baik, selanjutnya
Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Aleka. Jadi, Aleka itu bertanya kan anjak piutang dalam negeri dan internasional ada kemungkinan nggak sih kalau personal pembayaran di muka dan refund itu nggak sesuai sama kebijakan yang ditetapin, kayak contohnya pembayaran di muka 50% dan refundnya 50% gitu. Jawaban itu ya ada kemungkinan bahwa persentase pembayaran di muka dan pengembalian refund tidak sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dalam proses kegiatan anjak piutang baik dalam negeri maupun internasional. Hal ini bisa terjadi karena setiap transaksi dapat melibatkan negosiasi dan kesepakatan khusus antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam beberapa kasus, pihak yang terlibat mungkin sepakat untuk mengubah persentase pembayaran di muka dan pengembalian berdasarkan situasi atau kebutuhan tertentu. Namun penting untuk memastikan bahwa perubahan ini didokumentasikan dengan jelas dan disetujui oleh semua pihak yang terlibat. Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan implikasi hukum dan pajak dari perubahan persentase pembayaran di muka dan pengembalian, karena hal ini dapat mempengaruhi hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi anjak piutang. Disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli hukum atau profesional keuangan yang kompeten untuk memastikan bahwa semua aspek hukum dan keuangan telah dipertimbangkan dengan benar. Apakah sudah terjawab, Pak Laika? Ya, sangat terjawab. Terima kasih penjelasannya. Ya, sama-sama. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Salsa tadi. Resiko anjak piutang bagi pihak kreditur, debitur, atau perusahaan anjak piutang itu sendiri, dan bagaimana solusinya. Resiko bagi kreditur itu ada mengalami kerugian jika pihak yang berutang gagal membayar atau mengalami kesulitan keuangan. Solusinya dengan melakukan penilaian kredit yang cermat sebelum membeli piutang dan memilih debitur yang kredibel. Selain itu ada resiko terkait hukum dalam hal penagihan piutang termasuk aturan regulasi yang berlaku. Solusinya memastikan pematuhan hukum yang ketat dan memiliki tim hukum yang kompeten. Selanjutnya ada bagi debitur, itu resikonya ada potensi kewajiban tambahan dan peningkatan biaya bunga jika mereka tidak dapat mengembalikan dana yang diterima dari perusahaan pembiayaan. Solusinya ada perencanaan keuangan, jadi debitur perlu merencanakan dengan baik penggunaan dana anjak piutang dan memastikan bahwa mereka dapat mengembalikannya tepat waktu. Dan selanjutnya ada resiko bagi perusahaan anjak piutang, yaitu perusahaan mungkin menghadapi masalah likuiditas jika uang yang diharapkan dari piutang tersebut tidak diterima tepat waktu, sementara kewajiban pinjaman harus segera dibayarkan. Solusinya yaitu dengan kebijakan pengelolaan piutang yang ketat. Tetapkan kebijakan pengelolaan piutang yang jelas dan teratur, termasuk waktu penagihan dan pemantauan aktif terhadap piutang. Apakah menjawab, Salsa? Sudah menjawab, makasih banyak ya, Vina. Baik, Ya, sama-sama. Izin menjawab pertanyaan dari Zidan yang dimana tadi pertanyaannya, apakah ada kriteria utama atau khusus dari debitur yang layak untuk fasilitas anjak piutang? Apakah ada pemeriksaan khusus untuk memastikannya? Jadi jawabannya itu ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh debitur agar layak untuk fasilitas anjak piutang, antara lain yang pertama itu piutang yang dianjak harus memiliki jangka waktu yang pendek, biasanya itu kurang dari 180 hari. Yang kedua itu piutang yang dianjak harus berasal dari transaksi perdagangan, baik yang dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri.
Dan yang ketiga itu debitur harus memiliki reputasi yang baik dan dapat dipercaya dalam melakukan transaksi perdagangan. Yang keempat itu debitur harus memiliki sistem akuntansi yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk memastikan kelayakan debitur, perusahaan anjak piutang melakukan pemeriksaan khusus seperti perusahaan anjak piutang melakukan pemeriksaan kredit terhadap debitur untuk mengetahui kemampuan debitur dalam membayar piutang. Yang kedua, perusahaan anjak piutang melakukan pemeriksaan akuntansi terhadap debitur untuk mengetahui kualitas piutang yang akan dianjak. Yang ketiga, ada perusahaan anjak piutang melakukan pemeriksaan legalitas terhadap debitur untuk memastikan bahwa piutang yang akan dianjak sah dan tidak melanggar hukum. Dan yang keempat itu ada perusahaan anjak piutang melakukan pemeriksaan reputasi terhadap debitur untuk mengetahui reputasi debitur dalam melakukan transaksi perdagangan. Untuk Zidan, apakah terjawab? Sudah terjawab, terima kasih atas penjelasannya. Oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nabila. Tadi Nabila itu pertanyaannya, apakah anjak piutang itu dapat mempengaruhi hubungan dalam jangka panjang perusahaan dengan pelanggan, dan apakah ada risiko kehilangan pelanggan jika mereka merasa diperlakukan tidak adil dalam proses anjak piutang. Anjak piutang atau factoring dapat mempengaruhi hubungan antara perusahaan dan pelanggan dalam jangka panjang. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hubungan ini. Lalu yang pertama, perubahan pemrosesan pembayaran. Ketika perusahaan menggunakan jasa anjak piutang, perusahaan factoring akan menjawab pihak yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan pembayaran dari pelanggan. Ini berarti perusahaan tidak lagi memiliki kendali langsung atas pemrosesan pembayaran. Beberapa pelanggan mungkin tidak menyukai perubahan ini dan merasa tidak nyaman dengan perubahan tersebut. Lalu faktor yang kedua, ada pengurangan kredit langsung. Dalam beberapa kasus, perusahaan factoring dapat menetapkan batas kredit yang lebih rendah daripada yang diberikan oleh perusahaan dan pada pelanggan. Hal ini dapat mempengaruhi hubungan jika pelanggan merasa bahwa mereka tidak lagi memperoleh kredit yang sudah mereka dapatkan sebelumnya. Mereka mungkin juga merasa diperlakukan tidak adil dalam hal ini. Lalu faktor yang ketiga, ada keterlibatan perusahaan factoring. Perusahaan factoring mungkin membutuhkan keterlibatan dan informasi dari pelanggan untuk keperluan pemrosesan dan pemulihan piutang. Jika pelanggan merasa bahwa perusahaan factoring terlalu terlibat dalam operasi mereka atau memiliki akses yang berlebihan terhadap informasi sensitif mereka, ini dapat resiko kehilangan pelanggan juga dapat timbul jika pelanggan merasa diperlakukan tidak adil dalam proses anjak piutang. Jika pelanggan merasa bahwa merugikan mereka mungkin yang lebih memahami kebutuhan mereka. Untuk menghadapi risiko ini, penting bagi perusahaan untuk menjelaskan dan berkomunikasi dengan jelas kepada pelanggan mengenai keputusan dan untuk menggunakan jasa anjak piutang. Perusahaan juga harus memastikan bahwa perubahan ini tidak merugikan pelanggan dan tetap menjaga hubungan yang baik dengan mereka. Untuk Nabila, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Cukup terjawab, terima kasih. Oke, karena semua pertanyaan sudah terjawab, sekian dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah aktif bertanya dan mendengarkan. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much untuk grup penyaji. Oke, ini materinya anjak piutang. Kalau untuk grup penyaji, pastinya sedikit banyaknya sudah memahami apa itu sebenarnya anjak piutang. Karena untuk kita di Indonesia, ini kalau untuk anjak piutang, itu masih agak ini ya,
agak awam dalam artian tidak terlalu dimengerti gitu loh. Karena ini hal masih yang ini ya. Dan saya lihat pun ada beberapa riset itu sepertinya kalau untuk anjak piutang di Indonesia tidak ini ya. Kalau perkembangannya itu tidak terlalu gitu loh. Karena mungkin ini ya. Mungkin orang pastinya ada mungkin perusahaan atau pihak dari kreditur atau debitur itu mungkin masih ada pertimbangan lain gitu. Jadi anjak piutang ini itu dia memang memberikan seperti dia orang pihak ketiga. Nah, itu tadi kan sudah didefinisikan bahwasanya ini seperti ada contohnya itu kalau di Indonesia itu untuk penerbitan kartu kredit itu anjak piutang itu. Itu ada beberapa perbankan yang menggunakan jasa anjak piutang. Nah, anjak piutang ini kalau untuk di Indonesia itu dilindungi hukum. Oke? Itu dan sesuai dengan ada Kepresnya. Tadi juga sudah ada dijelaskan. Nah, tapi sampai saat ini saya dulu tahun 2010 juga pernah mengajar materi yang berkaitan dengan anjak piutang. Tapi sepertinya masih ya masih banyak sekali mungkin orang belum paham apa sebenarnya itu anjak piutang. Jadi kalau secara simpelnya itu penjelasannya anjak piutang ini seperti pihak ketiga, artinya dia memfasilitasi untuk pihak pembiayaan untuk memfasilitasi pembiayaan itu kepada pihak yang membutuhkannya. Itu nantinya, sorry ya, baterai saya ini. Oke, jadi ini anjak piutang pihak ketiga. Jadi memberikan seperti pembiayaan perusahaan. Nah, itu dia. Jadi memang sih perusahaan-perusahaan yang membutuhkan untuk modal kerja dan lain sebagainya itu jadi investornya itu anjak piutang. Nah, jadi kadang-kala mungkin orang tidak memahami apa sih sebenarnya gitu. Nah, itu tadi penjelasan saya secara sederhana sekali. Dianya pihak ketiga dalam memberikan pembiayaan atau modal kerja. Nah, nanti itu pasti sesuai lah dengan ada mekanismenya, bagaimana perjanjian. Cara itu sering juga sih terjadi. Tadi ada case study-nya, coba buka case study-nya. Itu yang terjadi di Indonesia tahun 2014. Coba Zahrani, mana case study-nya? Oke, baik Ibu. Oke. Ya, One Prestasi ini kan tahun 2014 ya, benar tahun 2014. Ini transaksinya penjualannya sebagai debitur, dalam ya perusahaan dan IPS sebagai pembeli. Nah, pembayaran dalam bentuk cicilan. Nah, dia memilih jalur hukum untuk permasalahan. Nah, dia kan sebelum melakukan transaksi dalam artian ya transaksi, deal, kesepakatan, tentunya ada kesepakatan sebelumnya, pernyataan. Nah, terjadi yang kemungkinan pasti siap untuk dibawa ke ranah hukum. Nah, ini seperti ini, itu sebenarnya sudah ada gitu. Nah, artinya dari pihak pertama dan kedua siapa yang melanggar perjanjian itu maka akan dibawa ke ranah hukum. Nah, ini dia nih. Nah, dalam transaksi anjak piutang,
Karena ini kalau sudah ada kesepakatan, apalagi legalitasnya sudah jelas, itu dipidana nantinya gitu loh. Nah, apapun itu pernyataan yang sudah kita sepakati, nah sesuai ya dengan sadar kita melanggarnya, ya artinya siap dengan segala konsekuensinya gitu. Nah, ini anjak piutang. Coba scroll lagi ke bawah. Nah, ini seperti IPS ini, padahal utang tersebut sudah telah jatuh tempo. Nah, ya memang sih kadangkala, kenapa ada seperti kredit macet? Itu perusahaan di mana-mana. Nah, itu dampak ya, efek ya dari. Nah, ini kalau ini sih make sense gitu, make sense banget bahwasanya ini kenapa adanya kredit macet yang tidak terbayarkan. Ini kan alasan yang dinyatakan di dalam case tadi ini, bahwasanya penurunan ini ya gas. Ini kebetulan perusahaan ya bergerak di bidang gas. Jadi, nah memang pihaknya tidak tidak memiliki utang. Ya, memang sih kadang-kadang menanggapi ya dengan gugatan ini ya, kuasa hukum memang pihaknya memiliki utang ya. Kadang-kala sih orang dalam artian gini, itikat baiknya itu ada. Ini apalagi anjak piutang ya. Ini perihal sudah ada kesepakatan sebelumnya yang sudah disepakati. Nah, ada itu tadi namanya kendala besar yang di luar kendali kita, di luar prediksi, misalkan di perusahaan itu sendiri. Nah, terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, biasanya itu ada negosiasi lagi untuk kedepannya, mungkin minta keringanan atau seperti apa. Nah, nanti mungkin dalam waktu yang lama, tapi kadangkala mungkin dengan waktu yang lama juga tidak terselesaikan. Nah, makanya ini mengajukan gugatan. Nah, dengan mengajukan gugatan itu tentunya merasa pihak yang penggugat merasa pihak yang dirugikan. Nah, ini anjak piutang, ini konsekuensinya itu begitu. Tapi ada juga saya lihat itu referensi, itu ada yang dilimpahkan tanggung jawabnya kembali kepada pihak ini ya, pihak pertama gitu loh. Ataupun pihak ketiga. Dia posisinya kan pihak kedua nih, anjak piutang ini. Dia pemberi pembiaya. Oke, jadi bisa dipahami. Ini kalau anjak piutang ini sederhana sekali sebenarnya definisinya. Ini yang bertanya tadi kelas apa? Tadi nggak disebutkan kelasnya, jadi saya nggak kasih note. Yang bertanya tadi ada dari kelas A dan kelas B, Ibu. Oke, coba Giovanni dari kelas apa? Giovanni dari kelas A. Ivan kelas apa? Ivan. Kelas A, Bu. Oke. Terus mau Fikri kelas A ya. Yoselin kelas apa? Yoselin dari kelas B, Ibu. Oke. Aleika? Aleika dari kelas A. Salsabila Putri dari kelas A. Nabila dari kelas B. Oke. Zidan dari kelas B, Ibu. Oh, Zidan dari kelas B. Oke. Jadi yang bertanya tadi nih ada 8 ya. Ada 8 tadinya. Nanti Zahrani di saat pengumpulan tugas nanti kalau ujian tolong dilampirkan ya. Sama halnya manajemen operasi. Oke. Tolong diingat ya.
Nah, tolong diingat grupnya lampirkan. Jadi soalnya ini saya juga minta kembali lagi lampiran tugas kelompok ini saya minta kembali lagi. Oke, mungkin itu penjelasan dari saya. Ada yang mau bertanya nggak? Ini grup B. Mana grup B nih? Grup B ada yang bertanya? Ibu, saya izin bertanya, Bu. Oke. Terkait tadi melampirkan, nah itu kan melampirkan pertanyaan yang sudah ditanyakan ya, itu dilampirkan di dalam makalah atau PPT, Bu? Di makalah boleh, di PPT boleh, kan nantinya di PPT juga masuk ke file, di makalah sebaiknya masukkan di makalah aja. Oke, di makalah itu kan sudah ada case study. Nah, nanti lampiran pertanyaan ini masukkan saja ke ini, ke makalahnya. Oke. Baik, Bu. Nanti Terima kan, kasih. nanti kan saya tetap meminta lampiran tugas kelompok. Nah, jadi nanti dalam satu file itu udah komplit di dalamnya. Nanti ada tugas, misalkan nanti ujian untuk UAS. Oke, kenapa saya meminta kembali? Karena saya nanti untuk penilaian itu saya mau secara komprehensif penilaian saya gitu loh. Nah, saya melihat tugas dari kelompoknya dan tugas dari individunya, terus keaktifan. Saya sih ada note saya gitu loh, tapi tetap saya ingin menyesuaikan nantinya di file. Nah, makanya kenapa ya saya minta ini sebelumnya juga dengan PJ. Kalau untuk mata kuliah MO, saya minta itu kan saya mintanya ada 2 backup di link Google Drive dan kirim juga ke email. Karena saya pernah kendala juga pada saat penilaian mau saya ini ya, mau saya cek Google Drive pada saat itu saya nggak bisa sama sekali masuk. Akhirnya saya ini report, jadinya saya harus mencari file yang di WA. Nah itu, tapi kalau sudah ada di email, ada backupnya 2 begitu kan ada double. Nah saya kalaupun memang terkendala nanti misalkan di email saya bisa buka Google. Nah kalau sebaliknya begitu juga ya at least lah ini masih ada solusi saya untuk ngecek gitu. Itu ya bisa dipahami ya untuk PJ ya, untuk PJ Haikal dengan Fikri. Oke. Baik, Bu. Ya. Ada lagi yang mau dipertanyakan perihal materi kita? Soalnya ini udah menunjukkan jam 5 lewat juga, lewat 10 di tempat saya. Udah nih. Kalian ada ke kampus hari ini? Aku untuk kelas B ada, Bu. Untuk kelas B ada? Ada, setiap hari ada? Enggak, Ibu, untuk kelas B Izin dulu, hari Bu, ini. untuk kelas B. Yes, kenapa? Izin juga untuk kelas B, tadi kami ada kegiatan di kampus, Bu, untuk gladi persiapan acara Prestektur besok, Bu. Oke. Good. Oke, ini untuk kita kegiatan institution visit kapan ini? Karena mengingat saya nanti kalau Desember, kalau udah pertengahan, itu udah tanggal 10 ke atas, atau tanggal 5 ke atas, saya agak busy gitu loh. Ini kita bisa atur nggak mekanismenya? Itu Fikri bagaimana? Kita harus buat surat dulu, pastinya begitu ininya mekanismenya kan? Bagaimana atau diskusi dulu kepada Kaprodi atau bagaimana?
Izin menjawab untuk institution visit mungkin bakal didiskusin dulu Bu antar kelas soalnya kan ini gabungan ya. Cuman Mm-mm. kalau untuk sekarang mungkin setiap kelas bakal fokus di guest lecture dulu. Cuman kita bakal usahain secepatnya Bu buat diskusi soal institution visit. Oke, oke. Oke, ini kita pun juga kan nanti ini bulan November, ini kita udah pertemuan berapa nih? Yang ketiga ya? Yang kedua apa ketiga nih? Hari ini pertemuan ketiga Bu setelah UTS. Nah, ya ketiga. Berarti kita berapa pertemuan lagi nih? Ini yang diskusi berapa grup lagi? Untuk yang presentasi itu ada 2 kelompok lagi Bu. Nah, ada 2 lagi kan? 2 lagi ya, berarti ini berarti akhir November selesai dong, Iya benar Bu. kan? Iya iya. Nah, selesai November, jadi maksudnya ini ya, makanya ya, saya pun memang sih, saya sudah jadwalin juga gitu loh. Memang sih kalau udah Desember pertengahan itu saya kita artinya udah selesai UASnya gitu loh. Makanya kenapa saya ambil jadwal itu yang Desember itu, saya juga mau keluar kota gitu loh. Karena saya mikirnya ya udah kelar kalau untuk udah beres gitu kalau untuk UAS. Ya awal Desember kita sudah bisa UAS gitu loh. Nah, makanya itu tadi saya mintakan tanggal 5. Bagaimana atau kita nanti mencari penggantinya di apa gitu selain dari itu gitu. Mungkin saya pun juga masih ini ya mencari alternatif apa yang kira-kira mungkin yang terbaik lah untuk sebagai ini ya knowledge ya untuk kitanya pastinya untuk ekstra materi yang berkaitan dengan materi kuliah kita ini dengan pasar dan institusi keuangan ini. Oke. Dan mungkin nanti mungkin saya akan diskusikan lagi deh ke Bu Destria. Nanti kalau memang kapan bisa beliau saya ajak berdiskusi. Oke, ada yang bertanya sebelum kita close? Oke, bisa dipahami ya. Secara simple, sederhana sekali anjak piutang itu apa? Nanti ditanya orang apa lo anjak piutang? Dan kita ini topik dalam materi kuliah kita ini masuk anjak piutang. Nah, minimal kita memberikan ini maksud memberikan penjelasan yang singkat, yang mudah dipahami dengan orang lain. Nanti kalau memang kita mau lebih sekali memahami secara detailnya dalam artian pendalaman materinya, itu banyak membaca seperti apa saja perkembangannya sampai saat ini bahwa anjak piutang itu sejauh mana peran pentingnya, misalnya tujuan ya. Pastinya orang kan pasti ada tujuan penting dalam anjak piutang itu apa, peranan pentingnya bagi perusahaan yang sebagai ini ya untuk mengambil jasa itu pastinya tentu ada. Oke, bisa dipahami semua? Oke, sebelum saya akhiri, kita berikan aplaus untuk grup penyaji. Ini koreksinya kalau untuk materi sudah cukup. Ya mungkin nantinya next ya lebih diperdalam lagi ilmunya ataupun referensi yang ada di landasan teorinya mungkin lebih diperdalam lagi dan itu pembahasannya. Oke, kalau dari daftar isinya sudah bisa kita lihat apa isi konten yang ada itu sudah bisa kita gambarkan sebelum kita membaca, sudah ada di otak kita melihat dari daftar isi itu aja sudah terlihat apa sih rumusan masalahnya, apa tujuannya, dan apa pembahasan. Nah, di pembahasan itulah membuktikan
daftar isi yang ada itu. Oke. Oke. Tidak ada yang bertanya lagi. Sekali lagi, artinya saya mengakhirinya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Next week kita berjumpa lagi. Untuk minggu depan apa? Fikri. Sebentar, Bu. Untuk minggu depan itu materinya model Ventura, Bu. Oh, model venture. Oke, model venture. Oke. Itu sama sih juga sih, dia sebenarnya bergerak. Ini namanya pasar ya. Pasar institusi keuangan memang iya semua ada semua di situ, asuransi, panja piutang, venture, memang ya. Terakhir apa? Setelah model venture, Untuk terakhir itu Bu, OJK. OJK. Oke. Ya berarti memang kita sepertinya ini harus ke OJK. Nah, karena OJK itu di bawah, yang lainnya itu di bawah naungannya. Ya artinya itu OJK umbrellanya ya sebagai payung lembaga yang di bawah lembaga yang menaungi yang sudah yang kita pelajari itu termasuklah Bank Indonesia. Oke. Ya sekedar itu saja. Mohon maaf ya dalam sikap penyampaian saya mungkin kurang berkenan, dan begitu juga kita saling memaafkan. Insya Allah kita bertemu kembali lagi. Jangan lupa selalu berdoa untuk kita selalu sehat, dimudahkan segala kegiatan kita dan dilancarkan. Oke? Dan serta diberi keberkahan dari Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Thank you so much ya sekali lagi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya sama-sama.